Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik atau scientific approach. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang membuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Karakteristik pendekatan saintifik diantaranya: 1. Berpusat pada siswa. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip. 3. Melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. 4. Dapat mengembangkan karakter siswa. Penerapan pendekatan saintifik menggunakan 5M. Pertama, mengamati. Kedua, menanya. Ketiga, mencoba. Keempat, menalar. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Pendekatan ini merujuk kepada teknik-teknik investigasi atau suatu fenomena, cara memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. 1. Mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Tahap mengamati ini berfungsi untuk memunculkan sebuah fenomena yang bertujuan membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat untuk mempelajari sesuatu. Untuk itulah, langkah awal yang tepat untuk mengajar adalah membangun motivasi siswa melalui sebuah kegiatan pengamatan terhadap fenomena untuk yang terjadi. Bisa berupa hal baru, hal yang luput dalam pengamatan orang umum, hal yang menantang, atau mungkin hal yang kontroversial. Penyajian fenomena ini dapat berupa video, rekaman audio, maupun melalui gambaran dan cerita langsung dari guru. Untuk masalah apa yang dijadikan bahan pengamatan yang lebih efektif itu tergantung pengalaman dan pertimbangan guru dan menyajikannya. Kedua, menanya. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Contohnya, siswa atau peserta didik akan didorong untuk membuat dan secara aktif mengajukan pertanyaan, lalu melakukan tanya jawab dan diskusi dengan peserta didik lainnya yang mengenai informasi yang ingin diketahui, informasi yang belum dipahami, hingga pemaparan sebagai bentuk klarifikasi. Peran guru sebagai fasilitator saat para peserta didik melakukan proses menanya. Yang ketiga, mencoba. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Peran guru di sini bukanlah diam di tempat duduknya, melainkan berkeliling, memastikan proses siswa mencari jawaban sudah menggunakan potensi mereka untuk berpikir secara maksimal. Jika mereka menunjukkan kesulitan, guru wajib membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah siswa pada pemahaman yang meringankan proses berpikirnya. Bisa juga melalui penggambaran fakta-fakta lain sebagai bahan pertimbangan. Keempat, menalar.
Menalar adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kelima, mengkomunikasi. Guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Situasi kolaboratif peserta didik akan dilatih berinteraksi dengan empati, saling menghormati dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Kemampuan menjelaskan kembali ini menjadi indikator paling akurat untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada apa yang telah dipelajarinya. Selain itu, juga melatih cara berpikir, berbicara, dan mengemukakan gagasan-gagasan. Siswa-siswa yang lain juga dipersilahkan untuk menguji apa-apa yang telah teman jelaskan itu, sehingga pada akhirnya penjelasan yang disajikan benar-benar teruji atau mendapatkan masukan-masukan baru. Sebagai penutup, para siswa diminta untuk merefleksi, membuat simpulan dari apa yang telah diuraikan, sedangkan guru sebagai pendampingnya. Sekian pembahasan mengenai pendekatan saintifik dengan menggunakan 5M. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.